itu adalah membandingkan suatu nilai yang belum diketahui besarannya apa dengan besaran yang sudah diketahui dan distandarisasi. Halo teman-teman Mevi semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang di praktikum teknik pengukuran. Dalam praktikum kali ini, kita akan belajar banyak mengenai sistem pengukuran dari beberapa sensor. Sebelum jauh-jauh ke sensor, teman-teman semua harus paham bagaimana sistem pengukuran itu sendiri dalam modul 1 pengantar teknik pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang belum diketahui dengan besaran yang sudah diketahui dan distandarisasi. Nah, hasil dari pengukuran itu disebut dengan besaran yang memiliki satuan yang bisa dibandingkan skalanya. Besaran sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah tidak dapat diturunkan lagi, seperti massa, panjang, dan lain-lainnya. Dan kalau besaran turunan adalah besaran yang terdiri dari beberapa besaran pokok. Contohnya nih, seperti gaya. Satuan gaya itu adalah Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Kilogram itu kita dapat dari massa, meter kita dapat dari panjang, second kita dapat dari waktu. Nah, sistem pengukuran terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, elemen sensor. Yang kedua, pengondisi sinyal. Yang ketiga, pemeriksa sinyal. Dan yang terakhir adalah display. Ada 2 elemen yang wajib ada dalam suatu sistem pengukuran. Yang pertama itu sensor dan display. Sensor adalah suatu alat yang dapat mendeteksi besaran mekanis dan merubahnya menjadi besaran listrik. Sedangkan display adalah elemen penampil data hasil pengukuran oleh sensor. Maka dari itu, sensor dan display harus ada di satu sistem pengukuran. Sensor sendiri terbagi menjadi 2 jenis, sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif itu adalah sensor yang harus diberikan daya dari luar untuk mengaktifkan sensor itu. Kalau sensor pasif, sensor yang tidak perlu daya dari luar untuk mengaktifkan sensor itu sendiri. Output dari sensor yang kita inginkan itu hasilnya baik, maka dari itu harus dilakukan kalibrasi pada alat tersebut. Kalibrasi adalah mengkarakterisasi suatu elemen pengukuran dengan karakterisasi statiknya dengan cara melakukan eksperimen sehingga dapat dibandingkan output dengan inputnya dengan input yang berubah-ubah atau tetap. Nah, karena udah dikalibrasi nih, kalibrasi itu memiliki tujuan untuk menghilangkan error. Error itu adalah kesalahan dari pengukuran atau adanya perbedaan antara output yang dihasilkan dengan nilai benar yang ada pada elemen pengukuran. Selain itu, tujuan dari kalibrasi adalah untuk meningkatkan nilai akurasi. Akurasi adalah seberapa dekat nilai output dari elemen pengukur dengan nilai sebenarnya. Karakteristik statik dari sistem pengukuran ada 9, yaitu ada span, ada threshold, ada hysteresis, ada range, ada resolusi, linearitas atau regresi linier, ada pita error, ada wear and aging, dan ada sensitivitas. Untuk pengerjaan jurnal dan pengolahan datanya, adik-adik semua bisa menggunakan aplikasi Origin yang tutorialnya abis ini. Kita menggunakan Origin Lab. Jadi teman-teman buka dulu aplikasi Origin Lab-nya. Tampilan utamanya akan seperti ini. Kita pilih yang blank workbook, terus oke. Terus kita perbesar tampilan workbooknya. Nah, dalam workbook ini ada long name, units, command, sama fx. Di long name ini nanti kita bisa memberikan nama untuk data yang ada di kolom A, kolom B, atau kolom C sesuai kebutuhan. Lalu units ini satuannya apa, dan fx ini nanti kita akan isi dengan rumus yang akan digunakan pada tiap kolomnya. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan mengolah data pengukuran dengan input yang berubah-ubah. Untuk pengukuran dengan input yang berubah, kita hanya memerlukan satu kolom tambahan saja. Untuk menambahkan kolom ada 2 cara. Cara yang pertama di kolom, terus kita add new columns. Oke, di sini teman-teman bisa
atur mau berapa tambahan kolomnya sesuai dengan kebutuhan. Karena kita butuh 1, kita oke. Cara kedua tinggal Ctrl D. Nah, gitu aja. Oke. Nah, untuk yang data pertama tadi saya udah bilang kalau kita akan mengolah data dengan input yang berubah-ubah. Pengukuran berulang yang ada di modul sudah saya pindahkan ke aplikasi originnya. Di sini ada input satuannya kilopascal, output naik satuannya milivolt, output turun juga satuannya milivolt. Nah, pengukuran dengan input berubah itu adalah pengukuran yang kita lakukan dengan input tiap datanya itu berubah atau berbeda. Jadi bisa kita lihat nih dari data pertama sampai data ke-10 itu inputnya berubah-ubah dari 1 sampai dengan 10. Lalu kita tinjau outputnya itu baik dari output naik maupun output turun. Nah, output naik itu adalah nilai keluar dari sensor yang kita tinjau atau kita perhatikan pada saat inputnya membesar. Jadi kita mengambil data output naik ini pada saat inputnya dari 1, 2, 3, 4, 5 membesar sampai ke 10. Nah, kalau output turun kebalikannya, kita melihat output dari sensor itu dengan input yang mengecil dari 10, 9, 8 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik atau mengeplotkan input dengan output naik maupun output turun. Yang pertama kita buat dulu grafik dari input dan output naiknya. Jadi kita pilih, nah ini, terus kita ke plot, terus kita klasik 2D, terus kita pilih yang line plus simbol. Nah, ini dia grafiknya, input sama output naiknya. Nah, dari grafik ini kita bisa mengetahui persamaan linearitasnya, slope sama interceptnya. Caranya kita ke analisis, terus kita fitting, linear fit, terus ke open dialog. Tuh, terus oke aja. Terus ya, oke. Nah, kalau gini, kalau ada yang kuning-kuning gini kita silang aja. Nah, kita ke Project Explorer, kita buka grafiknya lagi. Nah, di sini di kotak ini berisikan informasi tentang grafik yang ada di sini. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat nih ada atau muncul garis merah. Kalau tadi kan hanya garis hitam doang. Nah, di sini udah jelaskan juga kalau garis yang hitam ini itu grafik outputnya sendiri, kalau yang merah itu linear fitnya untuk output naik. Oke. Di sini dalam kotak ini itu berisikan informasi banyak nih, ada plot, weight, intercept, slope dan lain-lain. Di sini kita fokuskan untuk melihat nilai intercept sama nilai slope-nya. Tuh. Jadi kalau persamaan linearitas itu kan punya persamaan ya. Yang ini nih, equation ini Y sama dengan A plus B dikali X, dengan A itu adalah intercept atau dan B itu slope-nya. Gitu. Ada juga persamaan yang bilang Y sama dengan MX plus B, dimana M-nya itu slope dan B-nya itu interceptnya, seperti itu. Nah, ini kan untuk grafik yang output naik. Nah, kita buat lagi nih buat yang output turun. Caranya tadi kita klik Project Manager, terus kita pilih yang book one. Di book one ini ada di book one ini ada ini kita. Nah, kalau muncul begini kita pilih yang sheet one. Nah, ini dia. Sekarang kita pilih input sama output turun. Kita pilih. Nah, terus kayak tadi kita plot, terus kita plot, terus basic 2D, terus line plus simbolnya. Oke, ini dia output turunnya. Sama, kita analisis lagi bagaimana persamaan linearitasnya dengan cara analisis, fitting, linear fit, terus open dialog. Oke. Terus oke. Nah, kita buka grafnya. Tadi kan graf 1 itu yang outputnya naik, sekarang graf 2 yang outputnya turun. Nah, ini dia untuk yang outputnya turun. Gitu.
gitu. Setelah kita membuat grafiknya untuk output naik dan output turun, kita selanjutnya akan menentukan karakteristik statik dari pengukurannya. Karakteristik statiknya ada span, ada range, threshold, resolusi, regresi linier, persamaan sensitivitas, dan histeresis. Oke, yang pertama kita buka dulu datanya. Nah, yang pertama ada span. Span itu variasi maksimum dari input dan output suatu sistem pengukuran. Nah, untuk rumusnya sendiri itu, contoh nih ya, yang input. Untuk input sensornya itu spannya input maksimum dikurang dengan input minimum. Jadi span inputnya 10 kilopascal dikurang 1 kilopascal, jadi 9 kilopascal. Untuk output naik, karena outputnya ada 2, naik sama turun, jadi dua-duanya juga dihitung spannya. Untuk span output naik, maksimum output naik 9,8 dikurang minimum output naik 0,92, jadi 9,59 milivolt spannya. Kalau span output turun, maksimumnya 10,2 dikurang minimumnya 0,42, 9,78 milivolt. Jangan lupa ya teman-teman, untuk di jurnal nanti disertakan satuannya gitu. Selanjutnya ada range. Range itu rentang nilai minimum dan nilai maksimum dari input dan output sistem pengukuran. Pada data ini range inputnya dari 1 sampai 10 kilopascal. Range outputnya, output naiknya 0,21 sampai 9,8 milivolt. Range output turunnya 0,42 sampai 10,2 milivolt. Nah, selanjutnya setelah range ada threshold. Nah, nilai threshold itu adalah nilai input pertama sensor yang mengeluarkan output. Kalau pada data ini nih, data satunya, data pertama sudah mengeluarkan output, baik output naik maupun output turun. Jadi threshold pada data ini adalah 1 kilopascal. Oke, selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu adalah perubahan nilai terkecil input pengukuran yang menyebabkan output berubah. Jadi dilihat nih, contoh di sini data 1 sama data 2 kita lihat sudah ada perubahan output yang meningkat. Berarti kita selisihkan input dari data kedua dengan data yang pertama. Jadi 2 kilopascal dikurang 1 kilopascal. Jadi resolusinya 1 kilopascal. Selanjutnya ada regresi linier. Dalam persamaan regresi linier itu yang ada di grafik tadi. Contoh kita buka grafik pertama. Nah, persamaannya itu ada Y sama dengan A plus BX. Nanti dicatat berapa nilai intercept sama nilai slope-nya, baik grafik dengan output naik maupun grafik yang output turun untuk regresi liniernya. Selanjutnya persamaan sensitivitas ada di modul. Rumusnya itu EO sama dengan M dikali EI ditambah B. Nah, M itu apa? M itu nilai slope dan B itu juga nilai intercept-nya. Jadi nanti teman-teman tulis persamaan sensitivitasnya baik untuk output naik maupun output turun. Jadi dua-duanya selalu dituliskan. Terakhir ada histeresis. Apa sih histeresis? Histeresis itu perbedaan nilai output pengukuran dengan input membesar naik atau mengecil turun. Rumusnya itu output naiknya dikurang output turun. Seperti itu. Nah, pengolahan data untuk pengukuran dengan input yang berubah. Selanjutnya kita akan mengolah data dengan input yang berulang-ulang gitu. Nah, selanjutnya pengolahan data selanjutnya adalah pengukuran dengan input berulang. Pengukuran dengan input berulang adalah pengukuran yang kita lakukan dengan input sensor yang tetap. Jadi nanti akan dilakukan pengambilan data sebanyak
n kali, beberapa kali. Kalau dalam pengukuran ini kita mengambilnya sebanyak 20 kali dengan input sensornya yang tetap sama semuanya gitu, nggak ada yang berubah. Nah, input tetap sensor itu didapatkan dari data pengukuran berubah, data yang sebelumnya. Kita hitung dari situ, dapat input pengukuran berulang. Nah, pada pengukuran berubah, nanti kita lihat input mana yang memiliki selisih antara output naik dan output turunnya paling kecil, atau input yang memiliki histerisis paling kecil. Input tersebutlah yang akan menjadi nilai tetap pada pengukuran berulang gitu. Nah, di modul sudah diterangkan juga kalau nilai tetap pada pengukuran kali ini itu 10 kilopascal. Nah, di comments ini saya tuliskan supaya tidak lupa, 10 kilopascal. Satuannya tetap milivolt, dan ini adalah kolom untuk menunjukkan output pengukurannya. Nah, dari 1 sampai 20 ini adalah data pengukuran dengan input yang berulang yang ada di modul. Sudah saya pindahkan ke originnya. Selanjutnya kita akan menghitung karakteristiknya dari pengukuran tersebut. Nah, ada beberapa nih, ada nilai benar, rata-rata, standar deviasi, presisi relatif, bias, akurasi relatif, sama terakhir ada error. Nah, masing-masing karakteristik ini memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, pertama dari nilai benar. Nilai benar itu adalah nilai yang diperoleh dari persamaan linear, baik output naik maupun output turun. Jadi, tadi kan kita di pengolahan data yang sebelumnya pada pengukuran berubah ada namanya persamaan linear. Nah, persamaan linear itu EI-nya kita ganti dengan nilai tetap. Hasilnya akan menjadi nilai benar. Nah, sudah saya hitung pada data ini nilai benarnya dengan EI-nya 10 kilopascal itu menjadi 9,977927. Itu nilai benarnya. Nah, ini kalau sekitar, nah gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata. Rumus rata-rata, standar deviasi, presisi, sampai error sudah ada di modul. Nah, sekarang untuk memasukkan rumus dalam origin ini, kita klik di bagian fx. Nah, terus kita klik kanan. Nah, terus kita open dialog. Nah, ini di sini tempat kita menuliskan rumus untuk mencari rata-rata. Nah, untuk rumus mencari rata-rata kita bisa klik di sini. Nah, rumusnya min. Kita akan mencari rata-rata dari nilai output. Berarti kita ke call A, kita cari kolom output. Nah, kurung tutup, apply, oke. Nah, ini nilai dari rata-ratanya. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Dialog, standar deviasi rumusnya itu STD def, standar deviasi. Kita buka, kita ingin mencari standar deviasi dari outputnya juga. Output, kita panggil kolom output, habis itu apply dan oke. Nah, selanjutnya di presisi. Presisi itu rumusnya 3 dikali standar deviasi. Tinggal 3 dikali tanda bintang, kita panggil kolom standar deviasinya. Apply, oke, dapat. Lanjut kita cari presisi relatif. Rumusnya itu presisi dibagi sama rata-rata. Kita buka presisi, kita pilih kolom presisi, dibagi per aja sama rata-rata, kolom C, apply, oke. Nah, selanjutnya bias. Bias itu rumusnya
nilai rata-rata dikurang sama nilai benar. Jadi open dialog, nilai rata-rata kita panggil dikurang sama nilai benar. Apply, oke. Selanjutnya kita ke cari nilai akurasinya. Akurasi itu nilainya, kita buka, kita open dialog dulu. Bias ditambah dengan presisi. Panggil kolom bias, kolom Y ditambah presisi. Nah, apply, oke. Nah, lanjut ke akurasi relatif. Nah, akurasi relatif ini rumusnya ada 100 dikali dalam kurung, buka 1 dikurang, kita dalam kurung lagi, akurasi dibagi dengan nilai benar. Akurasi dibagi dengan nilai benar. Nah, terus Pak kurung, oke. Apply, oke. Nah, lanjut ke terakhir, cari nilai errornya. Nah, kita open dialog. Ini biasa kalau error tinggal 100 kurang. Tadi kita sudah mencari akurasi relatif. Kita apply, oke. Nah, didapatkanlah nilai error pada pengukuran ini sebesar 5,49483%. Nah, seperti itu. Demikian teman-teman cara kita mengolah data untuk menentukan karakteristik dari pengukuran dengan input yang berulang. Kalau teman-teman masih ada yang bingung atau kurang paham cara mengolah data, baik data berulang atau berubah-ubah, bisa langsung ditanyakan kepada asisten masing-masing pada praktikum online. Terima kasih. Dadah, sampai ketemu di praktikum online.